kita mau ngevlog di BPS ya. Jadi ada acara podcast. Sebelum itu kita melampun dulu nasi goreng buatan istri. Enak, kalau nggak enak nanti nggak dimasakin lagi. Jadi bilang enak aja gitu. Ini mau nyari sendok. Bentar. Oke. Jadi di BPS nanti podcast mungkin moderatornya Adi. Terus kita disuruh nyeduh kopi. Sebenarnya dapat orderan kopi susu. Nah, tapi disuruh nyeduhnya di tempat akhirnya. Jadi bawa perlengkapan. Jadi di sini isinya panci. Ya, ini kopi buat kita nyeduh dikit aja karena cuma 10 gelas mintanya. Nah, di sini plastik. Aduh. Nah, isinya itu ada primer, ada panci. Nah, ini ada apa namanya? Teko ya. Ini pancinya, guys. Terus kita bawa timbangan. Ini nggak boleh lupa nih kalau timbangan ini. Terus bawa saringan kayak. Nah, saringannya ini ya. Udah itu aja. Katanya sih gelasnya ada di sana. Jadi nggak perlu bawa gelas lagi. Terus ada sih bawa sendok kecil 1 apa 2 gitu. Oke, jadi sebelum kita berangkat nanti nggak tahu nanti acaranya bakal jadi seperti apa acaranya. Sebenarnya bantuin si Adi ngevlog aja, jadi dokumentasiin dia, nanti akan masuk ke channel Kulub Bakul. Jadi channel Kulub Bakul ini memang dibikin untuk ya kegiatan-kegiatan yang ya kalau bisa sih positif ya, yang berhubungan dengan ekonomi, pertanian, pokoknya yang berhubungan dengan membangun bangsa. Asik. Nggak tahu lah, pokoknya itu channel ini memang dibikin untuk ya kita yang mungkin semakin udah berumur ya, jadi udah capek dengan kerjaan di kantor atau di tempat usaha atau dimanapun itu. Jadi ini adalah tempat untuk yang mengekspresikan diri sebagai apa ya, sebagai kadang unek-unek gitu. Kayak si Kitapa Hasbullah itu berpuisi. Nah, kita salurkan di channel ini gitu. Jadi semua kegiatan-kegiatan positif ya mudah-mudahan bisa tertampung gitu di sini. Nanti mungkin ada video vlognya ya untuk podcast hari ini. Katanya bintang tamunya itu Kabak Perdagangan sama Kepala Pegadaian Kabupaten Belitung. Ya, hari ini kita mau ada acara collab sama BPS Kabupaten Belitung. Hari ini kita mau ngobrol dengan orang-orang BPS, orang dinas UMKM, perdagangan dan tenaga kerja Kabupaten Belitung, dan dari kantor Pegadaian kalau nggak salah. Nanti kita mau bahas masalah emas dan inflasi. Mas yang mana nih? Ini emas 2 nih. Itu satu lagi, itu satu emas 2. Gitu. Jadi hari ini mudah-mudahan biar tahu ya. Sekarang kan heboh dengan kenaikan harga emas yang melambung tinggi, yang di luar nalar imajinasi fantasi. Ini yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya kita collab sama kantor BPS Kabupaten Belitung. Yang sebelumnya belum diupload. Yeah. Jadi belum diedit. Bukan terus diedit. ya. Terus ya. Oh iya. Iya, oke. Oh, ini
BTS bensin. Iya. Bensin BTS ya. Itu kita tuh butuh apa ya, lebih jaringan yang lebih luas itu aja. Iya. Nah, Biar itu, masyarakat luas biar tahu masyarakat tuh paham. Kalau BPS itu tidak sekedar ya nyacah ke lapangan titik selesai, enggak. Kita tuh juga mendiseminasikan seperti ini literasi karena Jadi dari salah satu kegiatan salah satu kegiatannya gitu. BPS ya. Ya, Jadi BPS ini punya akun YouTube. ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram. Nanti minta tolong di follow ya. Wah, iya benar-benar. Sip. Tiga-tiga. Nah, itu mungkin ada yang hadir. Sip, ini kepala pegadaian. Makanya ini agak ini, yang agak-agak saya dengar dari awal tadi, ini justru beli, orang beli kan. Itu kan orang beli, seperti Pak. anomali ya itu kan. Betul Pak. Justru Harusnya orang beli, begitu turun dia beli kan. Ini Betul. bisa naik. Pak. Karena emang misalnya hampir selama 16 tahun ketika harga termasuk Covid Bu ya. Iya. Pertama kali Covid 2020, 2019 itu harga emas masih 600.000. Ya kan mungkin kalau masih ingat Bu, ini sedikit saya cerita karena 2009 itu harga emas masih 300-an, terus ke 2014-an itu naik ke 400-500. Habis itu stuck Bu ya, stuck ke 500, 600 sampai dengan 2009, 4 tahun itu masih nggak terlalu tinggi kenaikannya Bu. Tapi ketika Covid pertama dari 600 langsung loncat ke 800.000 harga emas. Gitu. Terus selama masa Covid stabil Pak, 800, 900 Pak sampai dengan tahun 2022. 2023. Nah, ini mungkin saya sedikit cerita Pak. Saat 2023 mungkin ini yang paling fenomenal menurut saya dalam saya bergabung sama Pegadaian. Saya edukasi sama tetangga rumah saya Pak di Bandar Lampung tuh Pak. 2023 bulan Maret Pak. Itu harga emas masih 980, mungkin kurang lebih sama Pak Adi. Mungkin Pak Adi masih ngerasakan mungkin awal tahun 2023 kan? Iya, Gitu ya. betul. Nah, Awal-awal. itu saya edukasi hampir 1 bulan, suami istri saya edukasi, dan pengusaha, terus dia pengusaha. Dia ngambil sama saya waktu itu cicil, bukan beli cash, dia 1,5 kilo ngambilnya. Dari 1 kilo bentuk tabungan emas, dia ada dua tabungan emas itu dalam artian dia emas digital Pak, yang setengah kilonya dalam bentuk fisik. Nah, berjalannya waktu mungkin Pak Adi merasakan dalam beberapa bulan setelah di Maret itu Pak, langsung merasakan lonjakan naiknya Pak. Nah, ketika dia sudah merasakan keuntungannya waktu itu, kalau di total itu mungkin secara angka Pak ya, dia dapat selisih itu kan dia cicil jangka pendek Pak, dia cicil dalam jangka waktu setahun Pak, maaf Pak, 6 bulan. Ketika selisihnya dia waktu itu beberapa bulan ke depannya itu 170 juta selisih dari dia mengeluarkan itu. Terus kan keluarga istrinya sama Pak, Pak nelpon saya Pak, Pak apa saya jual aja emas gitu Pak. Sama ya nih. Nah, mungkin sama kayak Pak Adi Pak. Iya, Dia iya. udah langsung tergiur dengan istilahnya keuntungan singkat Pak itu. Dalam waktu sekian bulan ya. Betul Pak. Iya. Jadi waktu itu saya sampaikan, jangan Bu. Tujuan awal waktu kemarin ngambil 100 kilo bukan itu saya bilang. Tujuan awalnya adalah persiapan untuk anak sekolah terus terang. Mereka dia nasabah tetangga saya ini punya anak kecil 4, paling besar masih SD Pak. Jadi kan masih kecil, ada yang bayi, SD, TK dan segala macam kan ada 4. Waktu itu dia mau menyiapkan satu anak itu mau dia siapkan 500 gram Pak. Planning dia Pak, tapi waktu itu belum kesampaian, dia baru rata-rata kalau saya hitung itu baru sekitar 150 graman per satu tabungan atau per anak lah hitungannya, sama orang tuanya hitungannya kan. Nah karena saya bilang tujuan awal kemarin kan belinya itu, saya bilang jangan dilepas, dan sampai detik ini belum dijual. Bisa dibayangkan selisihnya Pak Adit, itu hampir 2 kali lipat itu.
dari 1,5 M sekarang kalau dilepas itu udah hampir 3 M kalau dilepas tanpa mengeluarkan keringat Pak, tanpa mengeluarkan apa-apa, dengan 1,5 kilo dalam jangka waktu 2 tahun Pak. Maret Pak, baru setahun, baru 2 tahun 1 bulan Pak, tepatnya itu udah 2 kali Pak. Bayangkan kalau kita dengan deposito uang Pak, bisa nggak sampai segitu? Nggak bisa Pak. Tapi dengan di emas sangat bisa. Itu dalam jangka, karena memang terus terang kembali lagi kenaikan harga emas tadi Bu, memang yang paling fenomenal itu 2000, terus terang selama 16 tahun ini baru 2 tahun ini Bu ya emasnya seperti itu. Kalau normal harga emas kenaikannya itu 12 sampai 15% nggak normal. Tapi memang tahun kemarin 2023 ke 2024 itu 40% kenaikannya. Makanya yang tetangga saya itu merasakan 40% itu Pak kenaikannya. Dan tahun ini lebih gila lagi Pak. Dari Desember 2024 ke ini baru 4 bulan mungkin sudah hampir menyentuh di angka 40% Pak. Baru 4 bulan Bu, belum 4 bulan. Makanya kemarin dari 1,5 kemarin kan sempat menyentuh 2,1 Pak. Hari ini sedikit melandai ke 2 jutaan untuk logam mulia merah sangkap. Itu salah satunya. Jadi terus terang emas itu salah satu investasi, salah satu penyelamat nilai uang Pak. Saya bilang penyelamat nilai uang Pak. Karena terus terang kalau uang kita taruh di perbankan itu tuanya nggak akan berkembang, justru akan kecil. Contoh nggak usah banyak-banyak, kita punya uang 10 juta aja kita taruh di bank, 2 tahun berkembang, mungkin bakal menurun. Nilainya belum, karena kemana tergerus sama itu salah satunya. Jadi Belitung itu inflasinya dari tahun ke tahun cenderung tinggi lah. Nah posisi sekarang 2024 tahu-tahu banyak deflasi. Artinya oke inflasi tapi tidak sesuai target, di bawah target. Dan itu kalau kita lihat grafiknya cenderung kalau biasanya gitu ya naik inflasi cenderung gini, lama-lama agak gini itu. Jadi setelah tidak baik-baik saja itu memang benar posisinya. Benar, kita dapat melihat harga cabai berapa? Udah saya cek yang sekarang. Oh 100 ribuan. Gile Iya harga. kalau udah salah ya. Iya. Iya benar. Iya 100 ribuan. Oke. Sementara orang kita nak segar-segar dana, Oh, iya, cabai pastilah. kering, cabai bubuk dak hilang. Iya. Korek. Ikan, lihatlah om ketika angin gede. Ngeri harga berjapu. Jadi ini hubungan dengan emas. Nah, hubungan dengan emas ini grafiknya 2 tahun terakhir ini gitu. Kalau inflasi kita gitu, nah emasnya gitu sekarang. Maksudnya. Oh berarti bisa mengejar dari inflasi itu apa gimana? Gimana sih? Jadi gini, emas itu komoditas dari inflasi. Oh. Nah, kalau kita bedah ke dalamnya, Gitu. ada komoditas inflasi. Nah, dia ini mungkin salah satu komoditas yang nilainya tidak pernah turun, tidak pernah mengalami deflasi. Iya. Itu Kecenderungan catatan. grafiknya itu ya. Selalu naik. Kalaupun menurun ya mungkin itu cuma sementara gitu ya. Kecil, sangat kecil, bahkan bisa dibilang. Tadi aku udah terlalu nyimak karena memang di luar tadi kan. Nah, Karena podcast. Nah, cuman untuk hasil podcastnya bisa ditonton di mana? di Yang di mulut. media sosialnya BPS Belitung, YouTube BPS Belitung, youtube.com/BPS Belitung ya, atau BPS Belitung lah cari di YouTube. Nah, Instagramnya pun sama, BPS Belitung. Terus apa sih kalau lagi? Facebook Facebook ya. BPS Belitung. Ngapa kita harus rajin-rajin lihat YouTube-nya BPS? Nah, oke. Banyak informasi penting di dalamnya. Nah, tidak hanya tentang data-data pemerintahan, data ini, enggak. Kita bisa ngeliat data inflasi seperti apa. Dari inflasi kita dapat ngeliat, oh bulan ini harganya ikan segini. Nah, artinya kita bisa bisa itu ya? Bukan dapat kelihatan. Ada ya? Ada. Itu update-nya Kalau untuk inflasi itu tiap bulan. tiap bulan. Tiap awal bulan tiap itu awal pasti bulan. ada rilis. Oh, pasti ada rilis ya. Itu. Dapat kelihatan, oh harga barang ini agak tinggi, oh harga barang ini turun. Jadi kita bisa mempersiapkan gitu loh. Mempersiapkan Nah, untuk kita nak belanja apa? Iya benar. Oh, cabai agak tinggi rupa. Oh, cari cabai kampung.
atau cari no lain lah daripada harga itu. Ikan yang gitu nih, oh cari telur lah, ayam lah pengganti. Ayam teh harga 25.000 berapa kan? Itu kelihatan di inflasi. Lebaran kemarin itu Akhir lebaran itu turun harganya. turun. 25.000 Kok nggak bisa? salah aku. Nah, itulah gunanya dari inflasi. Jadi inflasi itu masuk kan bagi pemerintah, wah harga ayam lah 40.000 misalnya. Nah, sementara kebutuhan masyarakat kita bisa lihat ayam ini gimana kebutuhan masyarakat. Wah, tidak mungkin. Nah, pemerintah lah yang mungkin mentreatment ya, nah, para peternak ayam. Oh, peternak ayam, tolonglah turunkan harga segitu kasar ya, kayak dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan lah. Bisa diturunkan harganya gitu. Itu kenapa inflasi itu dihitung. Salah satunya manfaatnya bisa dilihat dari itu. Tapi yang kemarin itu agak kebablasan itu sih sebenarnya. Jadi terlalu rendah gila. Kasihan kan pedagang pula. Benar. Gitu. Nah, itu. Nah, artinya dari sisi pemerintahan bisa mengendalikan harga melalui treatment-treatment tertentu. Nah, diawali dengan menghitung inflasi tadi. Itulah. Jadi fungsi-fungsi kita BPS, pemerintahan, mungkin swasta ya, pedagang peternak segala macam, terus distributor menjual ayam dan seterusnya. Itu rangkaian apa ya? Rangkaian kontrol lah dari harga. Gitu. Mantap. Itulah fungsinya dari kami BPS. Salah satu. Sip, terima kasih Pak Agus. Jadi gimana tadi? Alhamdulillah hari ini tunai Tunai apa tunai? tunai kredit bisa udah selesai. Kita ngobrol-ngobrol dengan kepala bagian perdagangan dari Dinas UMKM Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, Ketua Tim Distribusi BPS Kabupaten Belitung, sama Kepala Cabang PT Pergadaian Cabang Pembantu Tanjung Pandan. Kita ngobrol tentang inflasi, dan perkembangan emas. Inflasi di Tanjung Pandan itu cenderung turun atau deflasi. Salah satu penyebabnya itu timah. Timah yang semenjak November 2024 itu sudah nggak lagi ngirim. Jadi perekonomian juga ikut terdampak. Jadi deflasi dari Januari, Februari, Maret deflasi. Mudah-mudahan ke depan itu bisa perekonomian bisa membaik. Gitu. Nah, emas, perkembangan emas itu sekarang cenderung naik. Dulu aja pas waktu Januari 2023 beli emas itu di harga 980. Sekarang udah 2 juta. Bayangin coba. Waduh, gila. Hampir kayak raya ya. Hampir. Tapi keburu dijual sayangnya. Aduh, nyesal. Jadi menurut Anda emas itu sebenarnya untuk investasi atau untuk menjaga nilai mata uang? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi investasi dalam rangka menjaga nilai mata uang. Jadi kita beli emas sekarang dengan harga 1 juta, ke depan bisa jadi 2 juta. Gitu. Ya, kalau mau beli emas buru-buru, cepet keburu. Sekarang mumpung harganya turun dikit, ke depan bisa jadi naik.